Kan semua pasti tahu bahwa Indonesia pernah mengalami krisis minyak goreng yang sampai menyebabkan minyak goreng ini sangat naik harganya. Selain itu, pada saat awal pandemi, masker yang menjadi suatu kebutuhan wajib kita juga melambung tinggi harganya. Selain itu, sekarang yang sedang kita hadapi sekarang adalah kenaikan harga BBM. Ini menyebabkan banyak sekali barang-barang di Indonesia ini naik harganya. Nah, inilah yang kita sebut dengan kelangkaan. Untuk itu saya Marvin, saya akan membahas tentang kelangkaan di Indonesia. Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana sumber daya tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, sehingga ini menyebabkan terjadinya kenaikan harga ataupun sampai hingga tidak tersedianya barang-barang tersebut di masyarakat. Ciri-ciri suatu barang atau suatu daerah mengalami sebuah masalah kelangkaan dapat kita amati dengan sangat mudah di pasaran. Ini kita dapat lihat dengan cara melihat sebuah harga barang dan kemudahan dalam memperoleh barang tersebut. Yang dimana jika harga barang di suatu daerah tersebut telah terlampau tinggi atau bahkan sampai tidak ada di daerah tersebut, ini menandakan bahwa daerah tersebut telah mengalami kelangkaan. Selain itu, banyaknya kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi di daerah tersebut sehingga masyarakat perlu mengeluarkan usaha lebih dalam memperoleh barang tersebut juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan bahwa apakah daerah tersebut mengalami kelangkaan atau tidak. Mungkin setelah mendengar ciri-ciri dari kelangkaan itu tadi yang sangat menyeramkan tentunya apabila terjadi di Indonesia dan bahkan sudah terjadi di Indonesia, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih penyebab dari kelangkaan itu sendiri? Penyebab dari kelangkaan itu sendiri adalah bermacam-macam, seperti pertumbuhan penduduk, kemampuan suatu daerah dalam memproduksi suatu barang tertentu, letak geografis, dan bahkan yang terjadi di Indonesia adalah pandemi. Yang dimana penyebab-penyebab tadi akan berujung pada tingginya permintaan dari masyarakat itu sendiri, sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu sangatlah terbatas. Di Indonesia sendiri, kelangkaan yang terjadi karena pandemi ini sudah terjadi pada tahun 2020 lalu, yang dimana harga minyak ini sangatlah melambung tinggi di Indonesia. Ini karena panic buying dari masyarakat itu sendiri, karena adanya pandemi yang secara tiba-tiba masuk ke Indonesia dan menyebar sangatlah cepat. Selain itu, masker juga menjadi langka di Indonesia pada beberapa waktu, yang dimana masyarakat secara tiba-tiba membutuhkan masker ini, namun di pasaran belum banyak beredar masker, sehingga terjadilah kelangkaan yang disebabkan karena masyarakat membutuhkan banyak sekali masker, namun di pasaran belum ada banyak stok masker ataupun sumber daya masker yang tersedia di pasaran untuk masyarakat membeli dan menggunakannya, sehingga terjadilah sebuah masalah ekonomi yang kita bahas kali ini, yaitu kelangkaan. Mungkin kalian bertanya, apa sih dampak dari kelangkaan ini? Tentunya dampak dari kelangkaan ini sangatlah besar pada suatu negara. Contohnya saja, satu dampak dari kelangkaan ini adalah kenaikan dari harga barang yang mengalami kelangkaan tersebut. Contohnya di Indonesia, minyak goreng. Minyak goreng di Indonesia pada tahun 2020 menaikkan harga yang sangatlah tinggi. Ini dikarenakan karena adanya kelangkaan akan minyak goreng tersebut. Yang dimana minyak goreng di pasaran ini sangatlah sedikit jumlahnya, sedangkan kebutuhan masyarakat akan minyak goreng ini terus bertambah dan sangatlah banyak. Ini menyebabkan harga dari minyak goreng itu sendiri tentunya meningkat karena sangatlah banyak masyarakat yang mencari dari minyak goreng tersebut. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang memiliki minyak goreng tersebut tentunya akan mengambil keuntungan dengan cara meningkatkan harga dari minyak goreng ini sendiri, sehingga terjadilah kenaikan harga karena adanya kelangkaan ini. Selain itu, jika suatu barang yang sangat berdampak pada perekonomian di negara tersebut mengalami kelangkaan, ini akan menyebabkan permasalahan pada barang-barang lainnya, yang dimana salah satu masalahnya adalah menyebabkan kenaikan harga di barang-barang lainnya selain barang yang mengalami kelangkaan tersebut. Contohnya saja yang sedang terjadi sekarang adalah kenaikan harga BBM. Kita ketahui bahwa Ukraina dan Rusia sedang mengalami perang. Ini menyebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak di dunia. Yang di Indonesia sendiri baru naik harganya baru-baru ini. Ini tentunya sangat menggencarkan masyarakat, selain karena menyulitkan masyarakat untuk mengoperasikan kendaraan bermotornya. Ini juga akan berdampak pada barang-barang di pasaran lainnya. Untuk itu, sekarang saya akan membahas mengapa bahan bakar minyak di Indonesia ini sendiri ketika mengalami kenaikan harga ataupun mengalami kelangkaan berdampak pada harga barang lainnya. Kita ketahui bahwa suatu barang untuk sampai ke konsumen sendiri memerlukan dua tahapan, yaitu tahapan produksi dan tahapan distribusi. Nah, apa ini hubungannya dengan kenaikan harga BBM? Nah, kita ketahui bahwa BBM sangat diperlukan dalam
mendistribusikan suatu barang. Karena tentunya untuk mendistribusikan suatu barang, kita memerlukan suatu kendaraan bermotor yang memerlukan BBM. Nah, ketika harga BBM naik, maka biaya distribusi pada suatu barang juga akan naik. Ini menyebabkan harga dari barang tersebut juga akan naik. Mungkin kalian berpikir bahwa itu hanya sebuah teori saja. Apa itu distribusi produksi? Nyatanya di pasaran ini masih sama saja harganya. Namun ini tidak benar. Barang di pasaran sudah mulai naik semenjak awal dari kenaikan harga BBM ini sendiri. Untuk membuktikan hal tersebut, saya melakukan wawancara kepada pedagang di pasaran di daerah saya. Apakah mereka mengalami sebuah kesulitan dan sampai harus menaikkan harga dari dagangan mereka. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya Bapak Ipon. Kenaikan BBM ini berdampak nggak sih Pak sama bahan-bahan baku yang Bapak pakai untuk jualan? Ya berdampak sekali. Bahan baku kayak ini ayam itu terus nggak naiknya itu terus ya ini nggak bisa turun lagi. Oh iya. Ya kayak cabai tetap dia naik. Bawang goreng saya ini. Oke, jadi BBM ini berpengaruh terhadap barang-barang lainnya. Kenapa bisa begitu sih? Singkatnya berikut ini. Simpelnya, ini karena segalanya di Indonesia ini perlu BBM. Pengaruh BBM di Indonesia ini sendiri kuat sekali pengaruhnya terhadap barang-barang di Indonesia. Ya, ini dikarenakan untuk penggunaan listrik untuk distribusi di Indonesia ini sendiri belumlah efektif. Sehingga segala distribusi di Indonesia ini memerlukan adanya BBM. Nah, ketika BBM ini naik di Indonesia ini sendiri, otomatis untuk harga pendistribusian barang di Indonesia juga akan naik, sehingga ketika para pedagang membeli barang-barang dari supplier-supplier yang menggunakan transportasi untuk mendistribusikan barangnya, tentunya pedagang akan membeli dengan harga yang lebih mahal. Otomatis pedagang terpaksa untuk menaikkan harga agar tetap mendapatkan keuntungan. Lalu apa sih yang menyebabkan minyak di dunia ini langka? Ternyata minyak langka di dunia ini disebabkan karena salah satu pemproduksi minyak terbesar kedua di dunia ini menghentikan pendistribusiannya ke seluruh dunia, yang dimana negara ini adalah negara Rusia, dimana Rusia ini merupakan penghasil minyak terbesar kedua di dunia yang hingga mampu memenuhi hingga 40% komoditas di Eropa. Bukankah ini angka yang sangat besar, yang dimana jika produksi sebesar ini dihentikan secara tiba-tiba, maka tentunya dunia akan mengalami kesulitan dalam mencari BBM, yang dimana ini akan membuat harga BBM di dunia akan menjadi naik karena sulitnya mencari BBM di dunia ini sendiri. Rusia menghentikan pendistribusian minyak ini karena adanya perang dari antara Rusia dan juga Ukraina. Selain itu, faktor lainnya seperti beberapa negara penghasil minyak yang ingin mengendalikan harga di pasaran juga berpengaruh terhadap langkanya minyak di dunia. Yang dimana ini terjadi pada Juni lalu, yang dimana negara penghasil minyak yang tergabung pada Organization of the Petroleum Exporting Countries memangkas produksinya hingga 2 juta per barrel per hari. Ini efektif untuk menaikkan minyak di dunia hingga naik hingga 2%. Tentunya, kenaikan harga BBM ini membawakan dampak negatif bagi berbagai negara di dunia ini sendiri. Tentunya pemerintah dari berbagai negara memiliki inisiatif sendiri untuk memberikan solusi dari kenaikan harga BBM ini sendiri bagi rakyatnya. Kalian mungkin sadar di Indonesia bahwa kenaikan BBM di Indonesia ini terjadi lebih lambat daripada negara-negara lain. Bahkan Iwan Prasetyo sendiri bingung kenapa BBM di Indonesia baru naik akhir-akhir ini. Ini dikarenakan pemerintah mengadakan subsidi untuk rakyat-rakyat di Indonesia, sehingga BBM yang seharusnya sudah naik dibayarkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat masih dapat menikmati harga BBM yang sebelumnya. Ini merupakan salah satu langkah pemerintah agar harga tidak naik secara tiba-tiba. Namun tentunya subsidi tidak bisa terus dilakukan karena dana dari pemerintah tentunya terbatas. Sehingga akhir-akhir ini harga BBM di Indonesia dinaikkan untuk mengurangi dari subsidi pemerintah itu sendiri. Namun dana dari subsidi BBM ini dialihkan menjadi dana-dana bantuan untuk rakyat-rakyat kecil agar tidak terlalu terkena dampak dari kenaikan harga BBM ini sendiri. Ini merupakan solusi dari pemerintah agar rakyat tidak terlalu menderita akibat kenaikan harga BBM ini. Setelah mendengar wawancara serta penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa suatu barang jika dampaknya sangat besar terhadap suatu negara jika mengalami kelangkaan, akan dapat berdampak pada kelangkaan barang lainnya. Ini bahkan terjadi pada barang yang terlihat tidak memiliki hubungan sama sekali seperti cabai dan BBM. Sekian vlog dari saya Marvin pamit undur diri.